Halo sahabat tani, kali ini saya mau mereview tanaman pepaya. Ini dapat kita lihat bersama, pepayanya sudah mulai berbuah. Ini ya, ini pepaya kurang lebih tingginya sekitar 1 meter. Bisa kita lihat bersama, tanaman pepaya ini hanya menggunakan pupuk kompos ya, jadi tidak ada menggunakan pupuk kimia. Nih bisa kita lihat batangnya ini sudah besar-besar. Nah ini tanahnya seperti ini tanah gersang, karena inilah tanah urukan kemudian ditanamin pepaya. Ini bekas kompos dari arang nih ya. Ini kita lihat, ini arang-arangnya masih ada. Tetapi pepaya ini dapat tumbuh dengan subur. Nih bahkan ini tidak nyampe 1 meter, ini sudah berbuah. Ini buahnya ini. Nah, sudah mulai ya. Nah, jadi sahabat tani, mari kita mencoba, kita kurangi penggunaan pupuk kimia, kita beralih menggunakan pupuk kompos yang ramah lingkungan ya. Nih, yang pastinya tidak meninggalkan residu terhadap lingkungan ataupun manusia yang mengkonsumsinya. Nih, dapat kita lihat juga ini penampakan daunnya sangat hijau royo-royo. Nih ya, tumbuh dengan subur. Ini pupusnya. Nih. Nah, pepaya ini tumbuh dengan subur. Nih, bisa kita lihat ya. Ini. Jadi sahabat tani, kalau mau membuat pupuk kompos, itu tutorialnya sudah ada di video sebelumnya. Jadi sahabat tani bisa menontonnya bagaimana cara pembuatan pupuk komposnya. Nih, jadi jangankan tanaman pepaya tumbuh dengan subur, berarti dapat kita asumsikan kalau pupuk kompos itu kita terapkan di tanaman sayuran, pasti dia akan tumbuh dengan subur sayuran tersebut. Nih ya. Nih, ini proses pembakarannya. Di pembakarannya ini jadi sayang sebenarnya. Ini adalah di tempat Pak D saya, yaitu punya usaha mebeler. Nah, ini serbuk gergajinya ini dibuang sia-sia, bahkan ditumpuk kemudian dibakar. Tapi ternyata kalau ini nanti sudah mati, abunya ini dapat kita manfaatkan atau kita jadikan pupuk, baik itu tanaman seperti ini pepaya ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Dan ini jangan disepelekan, ini sangat subur, ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah ini kan, jadi kita bisa melihat bersama bagaimana penampakan tanaman pepaya yang cukup diberi pupuk kompos, tidak ada menggunakan pupuk kimia. Nih, bisa kita lihat ya. Mari kita lihat dari dekat penampakan buahnya. Nah, ini buahnya. Jadi dia buahnya itu mutar keliling ya. Ini keliling. Dan perlu saya tekankan, pepaya ini tingginya cukup 1 meter ini ya. Bahkan ada yang belum nyampe 1 meter, dia itu sudah berbuah. Jadi sangat luar biasa. Nih, daunnya tumbuh dengan subur. Kemudian ini batangnya, mari kita lihat sama-sama batangnya. Nih, batangnya cukup besar ya. Nih segini lah. Nih. Jadi salah satu fungsi batang, kalau batang itu besar, otomatis dia akan menyangga tanaman, yaitu buahnya itu dengan kuat, dengan kokoh, tidak mudah rebah. Nih, ini
Lihatin tanahnya bener-bener tanah gersang. Nah, tetapi pepayanya dapat tumbuh dengan subur. Mau seperti ini. Nah, nih. Jadi kalau sahabat tani mau tanamannya tumbuh dengan subur walaupun di tanah gersang, bisa dicoba cara seperti ini, yaitu pemanfaatan atau kita gunakan pupuk kompos. Nah, jadi kita kurangi penggunaan pupuk kimia. Karena apa? Kalau kita rajin atau rutin menggunakan pupuk kompos, lama-lama tanah itu akan subur. Nah, beda kalau kita menggunakan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kita gunakan secara terus-menerus, tanah itu bisa rusak. Ya, yang pasti tingkat keasaman akan tinggi. Jadi sahabat tani, ayo mulai sekarang kita kurangi penggunaan pupuk kimia. Kita beralih, kita gunakan pupuk-pupuk organik atau pupuk kandang. Nih seperti ini. Senang kan ketika kita melihat tanaman kita tumbuh dengan subur. Yang pastinya mau tumbuh dengan subur, bebas hama dan penyakit. Yang perlu sahabat tani ketahui juga, jadi selain buahnya yang enak rasanya dan lezat, daun pepaya ini juga bisa kita jadikan sebagai pestisida nabati. Nanti artinya diekstrak, itu bisa kita gunakan buat menjadikan pestisida nabati yang pastinya dapat buat mengendalikan hama-hama yang menyerang tanaman kita. Cara pembuatan pestisida nabati itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi sahabat tani bisa menontonnya bagaimana cara pembuatan pestisida nabati tersebut. Jadi secara tidak langsung, kalau kita membuat pestisida nabati sendiri, itu akan mengurangi biaya perawatan pembelian pestisida. Yang pastinya biaya pembelian pestisida itu lumayan harganya. Jadi daripada kita beli pestisida di kios pertanian, alangkah baiknya uangnya itu bisa kita gunakan buat kebutuhan yang lainnya. Nah ini ya sahabat tani, bisa kita lihat dari atas pertumbuhan tanaman pepayanya, daunnya itu sangat hijau. Sangat hijau ini, dan ini tumbuh terus ini pupusnya ya. Ini bisa kita lihat sama-sama pupusnya. Nah ini ya, pupusnya tumbuh terus nih. Oke, jadi sahabat tani, seperti itu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat. Mari kita mencoba, kita kurangi penggunaan pestisida kimia, kita beralih menggunakan pupuk-pupuk organik.